Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintawati, dosen Prodi D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri Politeknik Negeri Lampung. Perkenankan, saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran, untuk mata kuliah termodinamika, di mana mata kuliah ini saya ampu dengan beban SKS 2, SKS teori, dan diberikan pada semester 2. Mata kuliah termodinamika berisi terminologi di bidang termodinamika keteknik kimiaan, konsep hukum termodinamika 1, konsep hukum termodinamika 2, hubungan antar fungsi keadaan, aplikasi termodinamika pada proses dengan aliran, pada siklus dasar mesin panas, dan siklus dasar refrigerasi. Capaian profil lulusan dari mata kuliah termodinamika adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi sifat fluida yang dinyatakan dalam bentuk nilai, baik melalui tabel, diagram termodinamika, maupun melalui metode perhitungan menggunakan persamaan keadaan, di mana sifat fluida tersebut akan diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang industri proses. Capaian pembelajaran mata kuliah termodinamika adalah pertama, mahasiswa mampu memahami terminologi termodinamika di bidang industri proses seperti sistem, panas, kerja, kemudian sistem proses adiabatik, proses isentropi, proses isentalpi, dan sebagainya. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai sifat fluida melalui pembacaan diagram dan tabel termodinamika maupun melalui perhitungan menggunakan persamaan keadaan, dalam hal ini untuk fluida gas. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memahami hubungan antar fungsi keadaan. Mahasiswa mampu memahami konsep hukum pertama dan kedua termodinamika, mampu mengaplikasikan konsep-konsep termodinamika dalam proses dengan aliran. Mahasiswa mampu mengidentifikasi peralatan utama dan proses termodinamika yang terjadi pada siklus dasar penghasil tenaga, dalam hal ini turbin gas dan steam power plant. Mahasiswa mampu mengidentifikasi peralatan utama dan proses termodinamika yang terjadi pada siklus refrigerasi dan likuifaksi. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi kinerja siklus dasar penghasil tenaga dan siklus dasar refrigerasi. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan adalah pertama, pendahuluan termodinamika, persamaan keadaan, hukum termodinamika 1, hukum termodinamika 2, hubungan antar fungsi keadaan, aplikasi termodinamika pada proses dengan aliran, aplikasi termodinamika pada siklus dasar mesin panas, yaitu steam power plant dan turbin gas, serta aplikasi termodinamika pada siklus dasar refrigerasi dan likuifaksi. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah menggunakan metode DIA, Direction, Interaction, dan Assessment. Penyampaian materi kuliah dilakukan menggunakan sistem hibrid, baik secara luring maupun secara daring. Penyampaian secara daring dilakukan dengan metode sinkronus menggunakan Zoom maupun Google Meet. Di sini diharapkan terjadinya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan metode asinkronus yang digunakan adalah menggunakan LMS, di mana dari LMS itu disampaikan materi, video ajar, serta juga menggunakan grup WA. Video ajar itu disampaikan juga ke mahasiswa sebagai bentuk penggambaran penerapan termodinamika di peralatan-peralatan proses industri kimia. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah melalui kuliah, diskusi, studi kasus yang diangkat dengan menyelesaikan persoal-soal yang ada maupun melalui penelaahan jurnal-jurnal yang mengangkat kasus-kasus termodinamika yang ada di industri proses, serta melakukan field trip ke pembangkit listrik tenaga uap. Asesmen yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah melalui teknik penilaian tes dan non-tes, teknik non-tes melalui pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Adapun indikator penilaian adalah ketepatan bagaimana mahasiswa menjelaskan dan menguraikan tugas maupun ujian sesuai dengan rubrik penilaian yang telah dibuat oleh tim dosen. Dan bobot penilaian sebagai berikut: kuis 20%, tugas terstruktur 30%, UTS 25%, dan UAS 25%. Berikut adalah cuplikan pengajaran yang dilakukan pada mata kuliah termodinamika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu.
Kita, ya syukurlah ya, kita kuliah termodinamika, kita lanjutkan dari mata kuliah minggu lalu, kita masuk ke siklus Brighton atau turbin gas. Materinya sudah ada di LMS, ini saya buka dari LMS ya. Materinya untuk uh, minggu ke-14 ini, materi turbin gas siklus Brighton. Ya, kita masuk ke siklus Brighton atau siklus turbin gas. Jadi, kalau sebelumnya kita belajar tentang siklus Rankine ya. Kalau siklus Rankine, fluida yang digunakan untuk transfer panasnya. Jadi ini transfer panasnya adalah air fluidanya ya. Nanti airnya diubah menjadi uap air. Kemudian uap air itu mengandung panas, panasnya diubah oleh turbin menjadi kerja, misalnya menjadi kerja listrik. Nah, turbin gas itu merupakan siklus tenaga juga untuk menghasilkan energi di industri, tapi fluida kerjanya adalah gas, gitu ya. Turbin gas ini kalau dilihat siklusnya, kategorinya adalah siklus Brighton. Ya, jadi ini bisa kalian lihat pengertian dari turbin gas ya. Jadi turbin gas ini adalah mesin untuk menghasilkan tenaga ya, menghasilkan power yang digunakan dia menggunakan udara sebagai fluida kerjanya yang dimanfaatkan ke dalam kompresor. Sambil mengulang mata kuliah sebelumnya, ada yang paham apa yang dimaksud dengan kompresor? Untuk izin menjawab. Ya, silakan. Ya, Bu. Kompresor itu adalah alat untuk mengkompres sebuah fluida, bisa berbentuk gas, fluida yang berbentuk gas. Karena kalau cair itu invisible. Iya, betul sekali. Jadi kompresor ini untuk mengkompres ya, jadi artinya untuk menekan fluida yang digunakan untuk dalam kompresor ini adalah fluida gas ya. Jadi dalam turbin gas ini mula-mula udaranya tadi fluida kerjanya itu masuk ke dalam sistem seperti yang kita lihat di gambar ini ya, di intake dia masuk ke dalam sistem ini, nah masuk ke dalam kompresor. Kalian lihat nih di gambarnya ada ya, ada bagian compression atau di bawahnya ada tulisan kompresor. Nah itu dia dikompres, artinya tekanannya dari rendah menjadi tinggi. Dengan tekanannya menjadi tinggi, maka temperatur dari udara tersebut akan naik. Kemudian gas tersebut masuk ke bagian combustion chamber. Kalian lihat ya di bagian tengah, proses yang terjadi adalah combustion, jadi pembakaran. Di bagian combustion chamber ini dimasukkan bahan bakar. Bahan bakarnya bisa berupa gas, gas alam ya, ataupun menggunakan fluida, menggunakan gas bakar yang berupa cairan. Di sini dibakar tadi udara tadi, sehingga udara yang keluar dari combustion chamber ini temperaturnya akan naik. Dengan tekanan yang tinggi, maka dia akan dialirkan ke turbin. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan turbin dari mata kuliah yang lalu? Saya, Bu. Silakan, siapa ini? Sebut Sanggita, namanya Bu. Ya. Sanggita, ya silakan Sanggita. Jadi turbin itu alat yang mengonversikan energi potensial atau energi fluida menjadi energi mekanik, Bu. Jadi nanti turbinnya itu berputar. Iya, betul sekali. Ya, ini bagian turbin ya. Jadi dari combustion chamber tadi, udaranya yang sudah dinaikkan temperatur dan sudah mendapatkan panas dari fuel, dari bahan bakar, masuk ke turbin. Di turbin ini tadi udara panas tadi diubah menjadi tenaga tadi ya, menjadi work. Nah, kemudian baru dia sebagian keluar menjadi gas buang. Ya. Inilah prinsip dasar dari turbin gas. Jadi bagian-bagian dari turbin gas ini yang penting adalah pertama adalah kompresor, kemudian adalah combustion chamber, yang ketiga adalah turbin. Masing-masing fungsinya seperti yang sudah dipaparkan tadi ya. Prinsip kerja dari turbin gas. Prinsip kerja dari turbin gas ini pertama tadi ya, ini kan ya bagiannya kompresor, combustion chamber, dan turbin. Udaranya masuk ke dalam kompresor. Tujuannya tekanannya untuk ditingkatkan. Dengan tekanan ditingkatkan, temperatur akan naik. Sehingga udara tersebut temperaturnya sudah tinggi untuk masuk ke dalam combustion chamber. Namanya aja combustion ya, jadi ruang pembakaran. Di dalam ruang pembakaran ini dimasukkan bahan bakar. Bahan bakar bisa berupa gas, kemudian terjadi pembakaran di dalam combustion chamber, kemudian akan keluar gas atau udaranya tadi ya, temperaturnya sudah tinggi, energinya
diubah menjadi kerja dengan melaluinya ke dalam turbin. Jadi turbin inilah yang akan mengubah panas yang dibawa oleh udara panas tadi menjadi work, menjadi kerja ya. Nanti kalau misalnya kita menginginkan dia menjadi kerja listrik, maka masuk ke dalam generator untuk diubah menjadi listrik. Tapi udaranya tadi sebagian keluar juga sebagai produk. Jadi keluar sebagai udara yang temperatur dan tekanannya menjadi lebih rendah. Selain itu juga work tadi yang dihasilkan dari combustion chamber, selain digunakan untuk menggerakkan turbin, juga digunakan untuk menggerakkan kompresor, gitu ya. Ini prinsip kerja dari turbin gas. Jadi prinsipnya sama seperti turbin uap, dia digunakan untuk menghasilkan kerja, cuman fluida kerjanya yang digunakan adalah gas ya, udara biasanya. Nah, ini visualisasinya ya. Jadi visualisasinya udara masuk ke dalam kompresor, kemudian udara tersebut mengalir ke combustion chamber. Di sini di combustion chamber ini dimasukkan fuel bahan bakar, kemudian sehingga terjadi pembakaran. Kemudian di titik C ini udaranya sudah temperaturnya tinggi dan tekanan tinggi, masuk ke dalam turbin, dia akan diubah menjadi kerja. Kemudian sisanya gas yang sudah tekanannya sudah turun karena sudah diubah menjadi kerja, itu tuh dikeluarkan di poin D ini. Nah, secara umum turbin gas sederhana itu terdiri dari kompresor, combustion chamber seperti yang katakan tadi, dan turbin ya. Nah, tipe-tipe turbin gas secara sederhana ini ada yang namanya sistem terbuka dan ada yang namanya sistem tertutup. Sistem terbuka seperti yang dijelaskan tadi, udaranya masuk ke kompresor, kemudian masuk ke combustion chamber, dia dibakar bersama dengan bahan bakar, kemudian keluar masuk ke dalam turbin untuk dihasilkan work, dihasilkan kerja, dan dihasilkan gas buang ya, gas buang. Dan tentunya gas buang ini masih mengandung panas yang cukup tinggi, sehingga seringkali gas buangnya ini dimanfaatkan kembali, dimasukkan ke dalam heat exchanger, ke dalam alat penukar panas. Di dalam heat exchanger ini, panas yang dibawa oleh udara yang keluar dari turbin yang masih panas itu tadi, diambil panasnya, ini yang disebut dengan key out ini. Jadi diambil untuk digunakan lebih lanjut, sedangkan udara yang temperaturnya lebih rendah dikembalikan ke kompresor. Karena temperaturnya sudah turun ya, dikompres lagi supaya tekanannya naik dan temperaturnya naik, kemudian dia masuk lagi ke dalam combustion chamber heat exchanger ini kan, sehingga dia muter-muter aja. Nah, karena sistemnya ini muter-muter seperti ini, maka ini disebut dengan turbin gas sistem tertutup. Jadi bedanya kalau yang terbuka gas dalam satu siklus udaranya langsung dibuang ya, sedangkan untuk sistem turbin gas sistem tertutup udara tersebut berputar-putar di dalam sistem. Contoh dari industri pengguna turbin gas ini adalah PLT GU ya, jadi pembangkit listrik tenaga gas uap di Cilegon. Dan yang kedua adalah PT Petrokimia Gersik, dia adalah pabrik penghasil pupuk ya. Nah, listriknya selain dari PLN juga berasal dari sistem turbin gas. Untuk apa listrik yang digunakan dari turbin gas di Petrokimia Gersik? Itu digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan proses. Kita tahu untuk pembuatan pupuk itu butuh energi listrik yang sangat besar. Nah, itu disuplai dari turbin gas. Untuk turbin gas PLTU di Cirebon itu prosesnya seperti ini. Jadi sistem apa nih? Kalau seperti ini. Dia udaranya dari kompresor masuk ke dalam combustion chamber, kemudian masuk ke turbin, kemudian dia balik lagi, diambil panasnya di heat exchanger, kemudian masuk lagi ke kompresor. Sistemnya apa ini? Sistem tertutup, Bu. Ya, betul, sistem tertutup Nur Wahid ya. Paham ya? Jadi, nah ini kalau yang sistem yang ada di dalam Petrokimia Gersik. Ya, jadi Petrokimia Gersik ini sama juga. Jadi udaranya masuk ke kompresor, kemudian masuk ke ruang bakar, di dalam ruang bakar itu di input fuel bahan bakar sehingga dihasilkan tekanan yang lebih tinggi P3 dan dengan temperatur fluida kerja yang lebih tinggi T3, kemudian masuk ke dalam turbin. Di turbin ini dihasilkan kerja untuk menggerakkan kompresor maupun untuk dihasilkan listrik. Jadi untuk menghasilkan listrik masuk dulu ke generator sehingga baru dihasilkan listrik, baru ini nanti digunakan untuk alat-alat proses. Nah, untuk sistem pada Petrokimia Gersik ini, gas buang panasnya itu sebagian balik lagi ke kompresor, sebagian gas buangnya keluar sebagai gas buang panas, gitu ya. Profil konsumsi energi pada PT Petrokimia, jadi energi listriknya
diubah menjadi, pertama ada oleh generator ya, oleh generator itu ada namanya lossless generator. Jadi tidak semua listrik yang dihasilkan itu langsung bisa digunakan gitu ya. Jadi sebagian ada lossless karena kita tahu bahwa namanya setiap mesin itu pasti ada yang namanya efisiensi. Maka akan ada generator lossless maupun juga ada gir lossless ya. Kita tahu ya ada apa namanya, ada generator, ada sudu-sudunya juga. Nah, itu pasti ada lossless-nya juga gitu ya. Sehingga dari listrik yang dihasilkan sebesar 22,51 megawatt, daya aktual yang bisa digunakan untuk keperluan industri di Petrogres adalah 20,8 megawatt ya. Tadi dia turun karena adanya lossless dari gearbox maupun dari generatornya. Nah, siklus Brighton. Jadi siklus Brighton ini digunakan untuk menggambarkan sistem dari turbin gas. Kalau misalnya dinyatakan dalam sifat-sifat termodinamika, siklus Brighton itu terjadi kalau kondisinya teoritis. Secara teoritis ya, sorry, ini saya salah, bukan nyata, terjadi pada kondisi teoritis. Artinya apa? Artinya tidak ada losses, ya. Atau bisa dikatakan bahwa kondisi teoritis itu adalah kondisi isentropis. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kondisi isentropis? Kondisi isentropis itu kondisi entropinya tetap ya, jadi tidak ada perubahan ya, jadi ideal sekali itu. Sedangkan kita tahu bahwa peralatan-peralatan itu pasti ada efisiensi, sehingga siklus Brighton yang aktual, yang nyata adalah siklus yang terjadi secara sebenarnya di lapangan gitu ya, di mana ada pengaruh dari efisiensi turbin maupun efisiensi kompresor. Bagaimana kita mengevaluasi kinerja siklus Brighton? Itu bisa kita lihat di bagian ini. Jadi gambaran garis besar daripada siklus turbin gas adalah ini ya. Udara masuk kompresor, kemudian masuk ke combustion chamber, kemudian masuk ke turbin, diubah menjadi kerja dan diubah menjadi gas buang. Nah, kalau misalnya kita interpretasikan dalam bentuk grafik termodinamika, antara sumbu Y-nya itu adalah temperatur dan sumbu X-nya adalah S, entropi, maka seperti ini. Titik 1 itu ketika udara masuk ke dalam kompresor. Di titik 1 ini, dia suhunya adalah ini, T1 di sini. Nah, kemudian dia dikompresi di dalam kompresor, artinya tekanannya dinaikkan. Ketika tekanan dinaikkan, maka temperatur juga naik. Tapi secara idealnya, secara kenyataannya bahwa kompresor itu punya efisiensi. Sehingga dia posisinya untuk kondisi nyatanya di titik 2. Jadi temperaturnya naik menjadi lebih tinggi. Sedangkan secara idealnya, kalau efisiensi kompresornya 100%, ada di titik 2S. Ini adalah kondisi isentropi, kondisi ideal, kondisi teoritik ya. Tapi kalau di kondisi 2, ini ada pengaruh efisiensi dari kompresor. Kemudian di combustion chamber itu dilakukan pembakaran dengan menggunakan fuel tadi ya, tapi dilakukan pada tekanan yang tetap. Sehingga ini kan garis isobarik ya. Sehingga dari dua ini menunjukkan titik masuk dari combustion chamber di sini ke titik 3. Titik 3 itu adalah di sini, di titik keluar dari ruang pembakaran. Di titik 3 ini temperaturnya sudah naik ya. Di sini temperaturnya naik. Dan ini bekerja secara isentalpi ya. Dari titik 3 dari sini ya, udaranya dimasukkan ke dalam turbin. Ketika udara dimasukkan ke dalam udara panas tadi masuk ke dalam turbin, diubah menjadi kerja. Nah, ketika diubah menjadi kerja, akan ada pengaruh efisiensi turbin. Kalau efisiensi turbinnya dianggap 100%, artinya kondisinya dalam keadaan ideal secara teoritik, maka dia posisinya ada di titik 4S ini. Kalau kondisinya ideal atau kondisinya teoritik, proses di dalam turbinnya terjadi secara isentalpi. Tapi pada kenyataannya bahwa turbin itu punya efisiensi, sehingga temperatur keluar dari turbin itu secara nyata ketika kalian dapatkan pengukuran di lapangan itu ada di titik 4. Jadi yang siklus ideal, siklus teoritik gitu ya, ada di titik 1 ke titik 2S, kemudian ke titik 3, kemudian ke titik 4S, kemudian kembali ke titik 1. Tapi siklus nyata
atau siklus aktual dari siklus Brayton ini ya, di mana artinya aktual itu ada pengaruh dari efisiensi turbin maupun efisiensi kompresor. Dari titik 1, dari temperatur T1 ini, temperatur keluar kompresornya adalah di titik 2 ini. Temperaturnya jauh lebih tinggi daripada kondisi teoritiknya. Kemudian dia keluar dari combustion chamber di temperatur T3, kemudian secara teoritik dia keluar turbin harusnya di temperatur 4S ya. Efisiensi kompresor itu bisa kita ketahui sebagai perbandingan ya antara kerja isentropik kompresor dari proses 1 ke 2S dibandingkan dengan kerja nyata. Kerja nyata ini kan dari titik 1 ke 2. Atau efisiensi kompresor itu adalah H2S dengan entalpi ya, entalpi di titik H2S dikurangi dengan entalpi di titik 1 dibagi dengan entalpi di titik 2 dikurangi dengan entalpi titik 1. Jadi perbandingan kedua garis ini, garis lurus dengan lurus ini dengan garis yang putus-putus ini, itu efisiensi kompresor. Sekarang bagaimana dengan efisiensi turbin? Kita lihat turbin itu ada di sini, ada di 34 ya. Maka efisiensi turbinnya adalah W nyata dari turbin, yaitu dari 3 temperatur yang berubah dari T3 ke T4, dibagi dengan kerja isentropik dari turbin, yaitu dari 3 ke 4S. Itu ya, itu untuk menghitung efisiensi turbin. Sedangkan bagaimana efisiensi siklus secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dari siklus Brayton ini, efisiensi siklusnya adalah kerja yang dihasilkan turbin ini, ya, kerja yang dihasilkan oleh turbin, dikurangi dengan kerja yang dibutuhkan yang mesti kita pasok ke kompresor. Karena kompresor ini untuk bekerja dia butuh energi. Jadi efisiensi siklusnya adalah W turbin dikurangi dengan W kompresor dibagi dengan LHV bahan bakar. LHV bahan bakar ini adalah low heating value dari bahan bakar yang kita masukkan ke dalam combustion chamber. Atau LHV bahan bakar ini menunjukkan panas, berapa panas dari bahan bakar yang bisa diserap oleh combustion chamber, yang bisa diserap oleh udara yang mengalir di combustion chamber, gitu ya. Sekarang kalau misalnya di lapangan, bagaimana kita mengevaluasi kinerja dari suatu siklus Brayton, ya? Maka yang kita butuhkan adalah beberapa data dari lapangan, yaitu pertama kita mesti tahu dulu temperatur udara masuk di sini T1, kemudian berapa temperatur udara keluar dari kompresor T2, kemudian kita ukur juga temperatur keluar dari combustion chamber T3, dan berapa temperatur yang keluar dari turbin T4. Serta biasanya parameter yang mudah untuk diukur itu kan adalah temperatur ya dan tekanan. Maka diukur juga tekanan di ketika udara masuk kompresor P1, kemudian tekanan keluar dari kompresor juga diukur, kemudian tekanan yang keluar dari combustion chamber ini sama dengan tekanan yang masuk ke dalam combustion chamber karena pembakarannya terjadi pada tekanan konstan ya. Dan terakhir yang diukur adalah tekanan yang keluar dari turbin, tekanan gasnya ya. Kemudian apalagi data yang kita butuhkan untuk menghitung efisiensi siklus turbin gas, laju alir udara ya. Berapa sih udara yang dimasukkan ke dalam sistem ini? Serta berapa bahan bakar yang harus dipasok ke dalam sistem ini. Itu untuk menghitung efisiensi siklus turbin secara keseluruhan. Serta berapa LHP gas bakar yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya gas bakar yang kita gunakan misalnya LPG akan tentunya akan berbeda kalau misalnya gas bakar yang digunakan berupa bahan bakar cair. Setelah kita mendapatkan data-data ini dari lapangan ya T1, T2, T3, T4 serta tekanan P1, P2, P3 dan P4, bagaimana cara kita menghitung efisiensi siklusnya? Langkah yang kedua adalah kita mesti tahu dulu ya berapa sih efisiensi yang dihasilkan kompresor. Caranya gimana? Caranya kita hitung dulu temperatur keluar dari kompresor dalam keadaan isentropiknya, yaitu T2S, dan temperatur keluar dari turbin dalam keadaan isentropik. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan rumus ini, T2S-nya, dalam keadaan isentropi ya. T2S sama dengan T1 dikali dengan P2 per P1. P2 per P1 ini disebut dengan nisbah tekanan, rasio tekanan. Jadi berapa tekanan yang dihasilkan kompresor, keluar dari kompresor dibagi dengan tekanan yang masuk ke dalam kompresor, dipangkatkan dengan K-1 per K. K ini nilainya 1,4.
Sedangkan temperatur yang keluar dari turbin secara teoretik dihitung menggunakan rumus ini. Sama dengan T3, ini kita peroleh dari pengukuran di lapangan, dikali dengan nisbah dari tekanan P1 per P2, dikalikan dengan, dipangkatkan dengan K-1 per K, di mana K-nya sama dengan 1,3. Nah, dari sini langkah selanjutnya, kan kita dapat temperatur ya, temperatur di masing-masing titik, yaitu temperatur T1, T2, T3, T4, T2S, dan T4S, maka kita cari dari referensi, dari literatur. Ya, misalnya kita menggunakan fluidanya berupa udara, maka kita cari entalpi udara saat suhunya T1, T2, T3, T4, dan T2S, dan T4S. Sehingga kerja kompresor ideal, secara teoritik ya, kalau ideal itu simbolnya adalah W kompresor ideal, akan sama dengan berapa sih udara yang masuk ke dalam kompresor dikalikan dengan entalpi pada saat temperatur T2S dikurangi dengan entalpi entalpi udara saat temperaturnya T1. Sedangkan kerja kompresor nyata itu adalah MU, ini adalah laju alir udara yang masuk kompresor dikalikan dengan entalpi udara yang keluar kompresor pada temperatur T2 pada saat T2 itu pada saat temperatur pada saat pengukuran ya, dikurangi dengan entalpi pada saat temperatur udaranya T1. Entalpinya disebut dengan H1. Sehingga efisiensi kompresor untuk sistem ini adalah berapa kerja kompresor ideal tadi ya, MU dikali dengan H2S-H1 dibagi dengan kerja kompresor nyata, yaitu MU dikali dengan H2-H1. Ya, jadi efisiensi kompresor dihitung dengan rumus ini, H2S entalpi pada keadaan 2 dalam keadaan isentropi dikurangi dengan entalpi pada keadaan 1 dibagi dengan entalpi pada saat keadaan 2 dikurangi dengan entalpi pada keadaan udaranya pada temperatur T1. Ya, sedangkan turbin, kalau turbin kita lihat tadi, ya ini kan turbin ya, dari 3 ke 4 ini turbin. Nah, turbin ini perbandingan antara entalpi H3 dikurangi dengan H3 dikurangi H4 dibagi dengan H3 dikurangi H4S. Bagaimana cara mencari entalpi? Kita cari entalpi udara menggunakan referensi pada temperatur 4S, pada temperatur 4, dan temperatur 3. Itulah cara menghitung efisiensi turbinnya. Jadi kerja turbin nyatanya sama dengan, nah kita lihat bahwa yang masuk turbin itu udaranya adalah dari bahan bakar dan dari udara yang masuk kompresor. Jadi MF plus MU dikali dengan H3 dikurangi dengan H4. Ya, tadi kalau kita lihat bahwa ketika gas buangnya keluar dari turbin itu masih mengandung panas. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan gas buang. Pertama nih kita pasang generator. Jadi gas buang keluar turbin, masuk ke generator, panasnya diambil dulu untuk mengapa? Untuk memanaskan dari udara yang akan masuk ke dalam combustor, akan masuk ke ruang pembakaran. Pertama pemasangan regenerator, yang kedua keluaran turbin tadi yang masih panas, gas buangnya disebut dengan gas buangnya, kita combine dengan dengan sistem uap. Jadi di sini nanti panasnya akan diambil oleh superheater, evaporator maupun economizer, akan diambil oleh sistem steam ya, dengan sistem uap. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.